Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaludin dari Prodi PAI, NIM 010123011036. Sini saya akan memberikan suatu edukasi terkait media pembelajaran tentang mata kuliah Akidah Akhlak. Yang di sini saya menggunakan metode ataupun medianya itu adalah audio visual. Nah, nanti pembelajaran akidah akhlak ini akan menjadi suatu hal yang lebih mudah dipahami ketika memang menerapkan teknologi di dalamnya, yaitu audio visual, sehingga rekan-rekan ataupun peserta didik nanti bisa menelaah secara gambar, secara audio dan juga secara visual. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran. Oke. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang takdir ataupun iman kepada qada dan qadar, yang dimana ini menjadi suatu hal yang menjadi kewajiban bagi kita umat muslim mengimani rukun iman. Nah, di sini saya menerangkan kepada anak-anak kelas 9 dari kelas MTS mengenai akidah. Nah, anak-anak peserta didik itu harus paham bagaimana iman kepada qada dan juga qadar. Qada secara bahasa itu adalah suatu ketetapan di zaman azali, yang dimana segala hal itu telah ditentukan pada zaman azali terkait seorang itu sekarang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, seorang itu sekarang memiliki harta dan lain sebagainya, itu sudah ada zaman azali. Nah, lalu qadar itu adalah suatu ketetapan, adalah suatu kepastian yang dimana ketika kini terjadi, ketika saya mengangkat suatu handphone, nah ini adalah ketetapan yang terjadi ataupun qadar yang terjadi pada saat sekarang kita melakukan. Kematian itu adalah suatu takdir, suatu kepastian yang terjadi pada saat itu, dan itu adalah suatu qadar ataupun takdir yang tidak bisa dielakkan. Nah, kawan-kawan, supaya lebih paham lagi mengenai bagaimana itu qada dan qadar, sebelum kita betul-betul mengimaninya, saya akan menyampaikan terkait bagaimana sih contohnya iman kepada qada dan qadar, ataupun qada itu seperti apa, qadar itu seperti apa, supaya kita tidak tertukar ataupun malah melahirkan sebuah sikap yang dimana kita tidak mau berusaha apa-apa. Oke, baik, ini adalah contoh video. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu
Takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'allak ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, itu kawan-kawan terkait video yang kemudian tadi menggambarkan seorang yang sedang ngopi ya, gitu kan. Dia menganggap bahwasanya kita itu ya ngapain berusaha gitu, ngapain kita untuk melakukan sesuatu, karena ini sudah menjadi takdir Tuhan saya seperti ini gitu kan. Saya pengangguran itu menjadi takdir Tuhan. Nah itulah yang kemudian perlu kita pahami lebih jauh, bahwasanya takdir itu bukan seperti itu gitu kan. Seperti apa yang tadi dijelaskan oleh dua orang yang kecil itu ya. Nah bahwasanya kehendak Tuhan itu sudah menuliskan bahwasanya kita itu bisa saja ditakdirkan untuk mengkehendaki untuk menjadi seorang dokter, tapi kita juga bisa jadi tidak menjadi dokter. Kenapa? Karena yang dilakukan kita saat ini adalah tidak melakukan hal-hal yang kemudian usaha doa untuk ingin menjadi dokter tersebut, gitu kan, tidak kuliah, terus bersenang-senang, main terus dan sebagainya. Otomatis takdir yang kemudian kita peroleh ataupun takdir yang terjadi adalah kita menjadi seorang pengangguran, gitu kan? Karena kita tidak mengikuti apa yang kemudian setelah dituliskan dalam kehendak Allah itu. Jadi takdirnya, ketetapannya itu adalah apa yang kemudian kita lakukan, bukan kita usahakan. Jadi seberapapun apa kita ingin untuk mencapai sesuatu, ya kita harus lakukan pada saat ini, gitu kan, untuk mencapai kodok tersebut, gitu kan. Karena kita tidak tahu apa yang kemudian telah dituliskan oleh Allah pada zaman ajal. Bisa saja teman-teman yang merasa sekarang saya tidak berkecukupan, gitu kan. Nah, takdir di sana, kode di sana itu teman-teman punya kode yang dimana ketika teman-teman berusaha, teman-teman bekerja, itu ada tulisan di mana kamu bisa mencapai hal yang kemudian secara maksimal mendapatkan harta yang berlimpah, mendapatkan rumah yang bagus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim itu harus perlu berusaha dan juga berikhtiar dan juga tentu saja untuk berdoa, karena kita tidak tahu kode apa yang telah dituliskan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita selalu diajarkan untuk terus berusaha, terus berdoa, sehingga apa yang kemudian kita lakukan ini akan sampai kepada apa yang kemudian telah Allah berikan atau telah Allah kehendaki pada saat kodok ataupun tulisan pada zaman ajal. Oleh karena itu kita hilangkan sikap-sikap malas kita hilangkan rasa kesenangan-kesenangan kita yang berlebihan, gitu kan, sehingga kita bisa terus fokus untuk mencapai takdir yang sesuai, takdir yang harus kita